Oke. Ada yang pernah naik pesawat? Pasti pernah ya, rata-rata ya. Pertanyaan sesungguhnya adalah gini, ada yang pernah nyetir pesawat? Nyetir pesawat bikin SIM-nya di mana tuh? Ada yang pernah drive pesawat bukan yang di depan Alfamart? Itu mah pakai koin. Pesawat beneran. Ada? Nggak ada ya? Sama. Kita akan mulai dengan melihat satu peristiwa yang mungkin teman-teman belum pernah dengar, saya pun baru pertama kali dengar. Ini adalah sebuah kisah dari opah, mungkin orangnya juga sudah nggak ada. Saya nggak menemukan foto lain selain foto ini, memang akan agak buram menghalanginya. Opah Robert Cooper Smith. Wesley ini tiba-tiba, I don't know, something wrong dengan hatinya, dengan jantungnya. Tiba-tiba jatuh, terkulai, lemas, meninggal di atas. Dan mereka cuma berdua di kapal, kalau bahasa Indonesia itu kapal capung. Tapi sebenarnya Cessna 172. Tiba-tiba meninggal si Wesley. Dan si opah Robert ini bingung. Kan di atas. Gimana, apa yang harus dia perbuat? Tiba-tiba dia otomatis diambil kendali atas pesawat tersebut. Tapi kadung pesawatnya udah nukik. Jadi hidung pesawatnya udah di bawah. Gak disebutkan berapa ketinggiannya, berapa ribu kaki. Tapi tiba-tiba pesawat itu langsung nukik, dia gak punya persiapan apa-apa, gak bisa mengendali. Pada saat dia grab ke stick dan pengendali pesawat tersebut, lalu dia nyalakan radio dan dia bilang Mayday, Mayday, dia mencari bantuan terdekat dari pesawat di sekitarnya. Kalau di perairan atau di laut, kalau ada orang bilang Mayday, Mayday, itu harus dijawab. Kalau nggak menjawab tapi dengar, orang itu akan dituntut di pengadilan. Ya, di udara pun ternyata demikian. Mungkin nggak kedengeran sama tower di bandara terdekatnya. Pesawat yang terdekat ada 2 pesawat komersial dan pilotnya menanggapi permintaan tolong dari opah Robert. Dan 2 pesawat ini setelah dengar ada minta bantuan dari si Robert ini, mendengar panggilan itu langsung mulai membimbing si opah Robert untuk, karena dia bilang keadaannya seperti apa, hidungnya udah di bawah. Jadi mereka nukik terus ke bawah dan pilot yang 2 ini bergantian saling membimbing untuk gimana caranya hidung pesawat itu naik. Ya, hidung pesawat bukan hidung saya. Hidung pesawatnya naik dan berusaha untuk stabil aja dulu. Lalu di daerah terdekat itu, bandara terdekat adalah Bandara Mount Comfort. Terdekat di situ. Si pilot yang 2 tadi membimbing opah Robert berusaha membawa opah Robert mendekat ke bandara tersebut. Dan dalam pembicaraan mereka bergantian satu sama lain, akhirnya dekatlah kepada bandara Mount Comfort ini. Dan satu peristiwa yang paling menegangkan dalam proses penerbangan adalah landing. Mendarat itu jauh lebih berbahaya daripada dia berada di atas. Pada saat landing, si opah Robert ini dengerin terus mesti gimana, apa yang mesti dinyalain, kemiringannya bagaimana, arah angin seperti apa. Dia dengerin karena dia nggak punya pilihan lain. Denger atau mati, itu doang. Temennya udah mati di pesawat. Dan orang di bawah udah nyalakan kode merah. Semua pemadam kebakaran, penanggung jawab di bandara udah kumpul di pinggir landasan karena mereka tahu ini pasti terjadi sesuatu yang buruk. Karena opah-opah 81 tahun nggak punya pengalaman terbang. Dan waktu dia akhirnya berhasil mendarat, hidung pesawatnya itu mantul beberapa kali di landasan, jadi nukik turunnya. Kalau pesawat yang benar turun tuh kan roda belakangnya dulu baru hidungnya turun. Enggak, ini terbalik. Karena si opah nggak ngerti caranya gimana. Tapi dia berusaha untuk dengerin caranya dan tetap banyak hal yang dia nggak bisa ngerti. Cuman akhirnya pesawat itu berhenti di pinggir landasan seperti yang ada di gambar, di rumput-rumput. Pesawatnya remuk, anehnya si opah Robert nggak kenapa-napa. Selamat, temennya meninggal. Keadaan darurat seperti ini buat si opah Robert mau nggak mau dia cuma bisa taat dan dengar orang yang ngomong sama dia. Dia nggak tahu siapa itu juga. Yang dia tahu yang nolongin dia yang ngomong itu. Bayangin teman-teman, andaikan semua orang percaya sama Yesus, punya hati seperti opah, Robert. Kekristenan gila kayak apa coba di Indonesia?
percaya, dengar, bergantung sepenuhnya, seolah-olah kalau aku nggak dengar Tuhan, aku mati, bukan orang lain. Ya, si pilotnya pun nggak tahu siapa si Opa Robert. Yang dia tahu aku harus selamatin si Opa Robert. Opa Robert cuma punya satu visi, landing, selamat, itu doang. Kita nggak heran kalau banyak orang ngomong sama kita, aku habis dengerin berita ini ternyata ada kejadian ini. Atau ada orang lain bilang, aku habis dengerin lagu baru loh, lagunya enak banget ngebeat dan sebagainya. Tapi waktu kita denger, aku denger suara Tuhan, kita mulai, apa iya semua orang bisa dengar suara Tuhan? Bukankah itu hanya sesuatu yang khusus dan spesial dimiliki dalam tanda kutip oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala, nabi dan sebagainya? Apa iya? Enggak teman-teman. Semua anak-anak Allah bisa mendengarkan suaranya. Suara Bapaknya. Di sini ada anak Allah, ada anak Tuhan. Semuanya ya. Yang gak angkat tangan anak siapa? Semua anak ya, amin. Bisa mendengar suaranya, bisa bicara setiap hari dengan dia dan bertanya untuk semakin mengenal kehendaknya. Persoalannya kan gini, bayangan kita, imajinasi kita waktu bilang mendengar suara Tuhan, berarti kita dengernya kayak Samuel dong, audible dong. Berarti kayak Tuhan ngomong sama para nabi di perjanjian lama dan para rasul di perjanjian baru. Nggak bisa dong kayak gitu. Kita mulai skeptis terhadap sesuatu yang sebetulnya resmi untuk kita terima. Hanya karena kita berpikir dengan cara kita, nggak mungkin. Lalu kita bilang ya udah berarti memang betul nggak mungkin. Tapi kalimat ini saya mau bagi buat teman-teman. Kita semua bisa mendengar, kita semua bisa bicara, kita semua bisa bertanya. Sama siapa? Sama dia. Gimana caranya? Sabar. Seperti seorang ayah yang rindu bicara sama bapaknya, sebetulnya yang menginisiasi percakapan kita dengan dia adalah dia, bukan kita. Kita mah sebetulnya acuh, gak peduli, cuek. Tuhan ngomong gak ngomong, yang penting duit gue ada. Yang penting gue sehat, keluarga gue aman. 3 poin itu aman, that's it. Kalau dari 3 itu salah satu gak aman, baru nyanyi, nangis, teriak. Betul gak? No, dia punya kerinduan. Tuhan rindu berkomunikasi dengan kita teman-teman. Tuhan rindu berkomunikasi sama kita, semuanya. Kalau buat kita yang sudah bertobat, gampang baca ini. Dia ingin menuntun dan mengarahkan kita, gampang. Tapi bagaimana buat orang-orang yang masih merasa ada ganjelan di hatinya, di pintu hatinya. Sehingga dosa gampang masuk. Apakah bisa Tuhan komunikasi sama kita? Teman-teman, coba baca lagi Alkitab kalian ya. Teman-teman punya Alkitab, baca. Orang-orang yang diajak ngomong sama Tuhan tuh rata-rata bukan orang kudus. Orang Israel, kudus di Jawa Tengah. Wah, bukan orang benar. Bahkan bukan orang berpendidikan. Benar gak? Bahkan di antara yang Tuhan ajak ngomong, orang paling berdosa. Saya gak tahu teman-teman kadar dosanya seperti apa, tapi percayalah sama. Ya, dia bisa bicara lewat apa? Lewat firman yang pasti. Lewat Alkitab. Dia bicara lewat perkataannya. Dia bicara bisa dengan secara audible gak sama kita? Bisa. Kebanyakan kalau kita dengar suara audible kan kita merinding ya. Gak kayak Samuel. Mana nyari Bapak Eli gitu. Kalau kita dengar suara audible lagi tidur ngapain? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dalam nama Yesus, pergi. Padahal Tuhan bisa bicara audible. Gini, ambil dulu sisi positifnya bahwa setiap perkataan yang muncul di hati itu karena Tuhan. Itu dulu pegang. Nanti gimana kalau kecampur? Enggak apa-apa. Yang penting adalah gini, lebih baik salah dalam berusaha mendengar suara Tuhan daripada benar tapi enggak pakai suara Tuhan. Salah belajar bisa ngulang, remedial. Benar tanpa belajar enggak dianggap. Bisa nangkep sampai sini ya? Oke. Dan dia bisa pakai orang lain. Dia bisa pakai teman. Dia bisa pakai orang tua, bapak rohani, pendeta, orang lain. Yang sama-sama cinta sama Tuhan. Dia bisa pakai sebuah keadaan atau sebuah kejadian. Demi apa? Menuntun dan mengarahkan kita pada rencananya yang utuh.
Kita akan baca ayatnya. Saya pakai TSI yang 3. Firman Tuhan ini bilang gini. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku pasti mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka selalu mengikut aku. Di bahas yang TB nggak ada kata pasti. Tidak ditekankan bahwa bisa dengar suara. Saya tahu teman-teman bukan domba. Ya, jangan tersinggung dulu. Tapi saya mau bilang gini, Yesus pakai perumpamaan domba karena dia tahu hanya binatang ini kalau dengar suara gembala datang. Di binatang yang lain enggak. Ya, kalau istri saya dengar suara ciki dibuka. Kamu makan apa gitu. Atau di ruang tamu ada kenting gitu suara sendok sama piring gitu. Dia keluar dengar. Tapi suara yang lain ya gitulah. Domba-dombaku pasti mendengarkan suaraku. Mendengarkan, bukan cuma dengar. So gini teman-teman, mendengarkan itu terjadi dalam satu hubungan yang jelas. Contoh, teman-teman lagi di luar, pinggir jalan. Terus ada abang Gojek ngobrol. Sama abang Gojek yang lain. Dengar suaranya. Tapi dengerin enggak? Mendengarkan enggak? Enggak, cuma selewat doang. Kenapa? Enggak ada urusannya sama saya. Ngapain? Tapi denger enggak suaranya? Dengar, tapi tidak mendengarkan. Karena apa? Enggak kenal. Tapi coba kalau orang tua kalian bicara. Tapi coba kalau teman kalian bicara. Walaupun ngomongnya asal-asalan, bercanda, enggak jelas. Tapi didengerin, kenapa? Ada hubungan. Ada koneksi di dalam pembicaraan itu. Dalam Yohanes 10:27 ini. Yesus berkata domba-dombanya pasti mendengar suaranya. Berarti gini, Yesus kenal sama semua kita sehingga dia tahu gimana cara ngomong sama every single person di tempat ini dengan cara yang berbeda supaya kita ngerti. Jadi kalau dia ngomong sama saya pakai firman, mungkin sama teman-teman belum tentu dia bicara pakai firman. Mungkin teman-teman dengar suara Tuhan waktu nyanyi tadi, pakai lagu. Yang rata-rata lagu itu dibentuk dari mana? Firman dan pengalaman si pengarang bersama Tuhan. Atau ada orang yang bisa ngerti isi hatinya Tuhan karena satu momen kejadian dalam hidupnya dan dia tahu, oh ini Tuhan mau saya begini nih berarti. So, beda boleh, nggak masalah. Sama boleh nggak? Boleh. Tapi nggak pakai pattern, nggak pakai metode. Caranya gini, mau aja dulu. Coba senggol sebelahnya. Mau aja dulu dengar Tuhan. Kalau nggak mau jambak aja rambutnya. Jangan. Iya. Yesus kenal satu persatu setiap Anda dan saya. Teman-teman semua dikenal detail. Sehingga dia punya cara sendiri. So gini, jangan pikirin gimana cara dengernya, tapi pikirin kapan Tuhan mau ngomong. Dan kapan kita pasang telinga. Ada satu ayat, saya tahu ayat ini pasti teman-teman akan salah mengerti. Makanya saya nggak masukin di PPT. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan bagi dia. Kau bicara soal jodoh. Kau bicara soal pasangan. Sabar. Seneng ya denger ayat ini ya. Karena judulnya kan Listen and Obey berat ya kan. Wah ngomongin soal hubungan nih. Yang single bilang, I am available. Kak Agus bilang amin masa? Mentang-mentang gak ada. Gini. Ayat ini, teman-teman pasti tahu lah ayatnya di Kejadian 2 ayat 18. Tuhan tuh bukan cuma bicara soal gender satu dengan gender laki-laki dan perempuan dipersatukan. Bukan. Tuhan tuh lagi ngomong gini, manusia itu perlu hubungan. Nggak bisa seorang diri. Karena kalau kesendirian itu pasti akan membuat manusia nggak bisa bertumbuh dengan maksimal. Dan jangan berpikir bahwa kalau di dalam hubungan tuh pasti nggak akan ada kesendirian. Siapa bilang orang udah nikah masih bisa ngerasain sendiri, tahu nggak? Yang udah nikah bilang nggak ada yang berani. Gue juga lagi. Beneran, udah nikah pun masih bisa merasa sendiri sekalipun dia ada di samping. Kenapa? Mumet, mikirin masalah. Bukan berarti nggak cinta, bukan. Cuman lagi pusing aja.
Jadi ayat ini bukan cuma tentang hubungan lawan jenis, tentang semua jenis hubungan. Manusia nggak bisa bertumbuh seorang diri. Minimal dia butuh sesamanya, yang paling utama dia butuh Tuhannya. Tuhan tahu manusia butuh teman yang lain. Sejak awal dia tahu, ayat ini muncul di kitab pertama. Di awal-awal waktu Adam diciptakan. Bahwa manusia butuh hubungan. Pertanyaannya adalah, bisa jawab gak? Gimana hubungan kamu sama Tuhan belakangan? Sama beberapa orang saya suka tanya kalimat ini gitu. Gimana hubunganmu sama Tuhan? Jawabnya gelagapan pasti ya. Susah. Karena kalau saya ditanya sama ini pun saya gelagapan. Makanya saya tanya duluan. Ya ketahuan. Apakah kita mau mendengar suara Tuhan atau ngikuti perkataannya? Belum tentu mau. Datang ibadah mau. Memuji Tuhan mau. Mengorbankan sesuatu buat Tuhan mau. Waktu dengerin Tuhan dan melakukan belum tentu. Kenapa? Karena biasanya perintah Tuhan untuk kita mengusik. Nyakitin buat kita sendiri. Suruh pikul salib lah. Suruh sangkal diri lah. Suruh melayani lah. Suruh doa puasa lah. Teman-teman gini. Kalau kalian gak punya hubungan, coba perhatikan deh, gak punya hubungan sama Tuhan. Perhatikan hidup kalian masing-masing saat ini. Karena kualitas hubungan menentukan kualitas kehidupan. Seberapa penting Tuhan buat kalian, itu akan berdampak sama kehidupan saat ini. Bukan cuma Tuhan loh, kualitas hubungan sama sesama pun. Makanya hati-hati ya, orang bilang jangan berteman sama yang toksik. Betul, kualitas hubunganmu menentukan kualitas hidupmu saat ini. Coba cek, kenapa kamu hari ini? Habis itu pikir, 2 jam yang lalu gue habis ngobrol sama siapa ya? Habis berantem sama siapa ya? Setiap orang mempengaruhi orang yang lain lagi. Seberapa baik hubungan kita sama Tuhan, menentukan seberapa baik kita mendengarkan suaranya. Kalau Tuhan punya hubungan baik sama kita, kita pasti rela dengerin suara dia. Seberapa baik kita mendengarkan suaranya, menentukan seberapa baik kualitas kehidupan kita saat ini. Jadi nggak bisa dipisahin teman-teman. Kehidupan teman-teman saat ini nggak bisa dipisahkan dari hubungan kita pribadi sama Tuhan. Nggak bisa nyalain orang juga. Tapi kehidupan tuh gara-gara ini, gara-gara itu. Sebentar keluar sedikit. Misalkan meja ini adalah masalah. Nggak bisa. Aku kan maunya Tuhan angkat masalahku. Keuangan mungkin, kesehatan, keluarga dan sebagainya. Tolong Tuhan, aku janji akan rajin pelayanan, aku akan rajin ibadah, aku bla 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 dan sebagainya. Yang penting masalahku selesai dulu. Kita fokus sama apa yang di depan mata. Tuhan fokus sama apa? Di hati. Andaikan Tuhan bersikap, dia geser. Berat lagi? Gue yang geser dah. Masalahnya digeser gitu sama Tuhan ya. Andaikan masalahnya disingkirkan dan diberesin sama Tuhan. Lalu kita bisa jalan, lewati tanpa ada lembah. Percaya nggak hal yang sama akan ada di depan lagi? Kenapa? Masalahnya bukan ini hatimu. Karena masalah ini terjadi, ada andil dirimu yang menyebabkan ini ada. Keuanganmu jadi sulit karena engkau banyak jajan. Kesehatanmu jadi nggak baik karena apa? Banyak micin. Terus Tuhan bilang, lu yang salah, gua yang kena. Lempar tangan sembunyi batu lu, gitu kan. Lempar batu sembunyi tangan lu. Masih hidup berarti, masih hidup ya, masih hidup. Oke. Sampai mana tadi? Lu yang bikin masalah, gue yang disalahin. Oke, gue tolong. Tapi lu lihat ya, abis ini masalah itu muncul lagi nggak? Muncul. Makanya gini, waktu ada masalah, jangan fokus sama masalahnya. Tanya Tuhan, kenapa? Engkau mau bicara apa sama aku sampai ini terjadi? Waktu Tuhan beresin hati kita, Tuhan beresin hidup, karakter, perbuatan, tingkah laku, pola pikir dan sebagainya. Ini masalah kita selesain dengan sangat mudah. Amin. Gara-gara apa? Dengar suara dia. Ini ayat bagus banget. Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ada insuran ternyata, ada jaminan untuk dengar suara Tuhan, pasti dengar.
Kalau kita mau dengar suara Tuhan, ayat ini bilang, asal engkau menanyakan dia dengan segenap hati dan jiwamu, engkau pasti menemukan dia. Persoalannya kan kita nggak segenap hati, segenap masalah, segenap problematika. Fokusnya di situ, bukan sepenuh hati. Yang kita datang sepenuh masalah kita persembahkan, hati kita jaga untuk nggak ketahuan sama Tuhan. Gua kasih tahu ya, main petak umpet sama Tuhan, di balik neraka juga ketemu. Mau ngumpet di mana coba? Kasih tahu aja Tuhan, engkau tahu isi hatiku, aku tuh A, B, C, D. Sebutin masalahmu, minta tolong. Tuhan terus gimana? Nah baru Tuhan bisa bekerja. Contoh, aku gak masukin dalam PPT. Kalian pasti tahu kisahnya Adam, tahu ya? Adam dan Hawa sebetulnya, tapi kesalahan Hawa dibebankan kepada Adam. Adam dikasih tahu sama Tuhan Yesus, boleh makan semuanya. Kecuali satu ini, buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu makan. Lalu diputar balik sama si iblis. Kata Tuhan kan gak boleh kamu pegang kan. Padahal bukan gak boleh dipegang, gak boleh dimakan. Nah gara-gara komunikasi itu terjalin hubungan akrab antara Hawa sama ular. Hawa mulai gini, tunggu. Hawa mulai mau menjadi penginjil otomatis di Taman Eden buat si ular. Enggak gitu, nih gini loh ngomongnya. Akhirnya terjalin hubungan. Kualitas hubungan Hawa dan ular yang cuman sejenak itu mempengaruhi kualitas kehidupan mereka sehingga mereka kehilangan Eden. Seberapa sering kita salah komunikasi? Bukan terhadap Tuhan, tetapi nunjuk Tuhan untuk disalahin. Bukan komunikasi kepada Tuhan, tapi nyalahin Tuhan. Perjanjian baru ada satu pribadi, teman saya, mungkin teman-teman kenal namanya Yesus. Dia, kenal ya? Kenal. Amin. Iya betul. Yesus dengar suara Tuhan gak? Suara Bapak dengar gak? Dengar. Dia taat gak? Taat. Bahkan sebelum waktunya dia mulai pelayanan, disuruh pulang sama Mama Maria. Orang lagi enak di gereja suruh pulang. Pulang gak lu? Ntar dulu kemah. Pulang dia. Nurut tuh. Kenapa? Wakil Tuhan saat itu, Maria dan Yusuf. Dan Tuhan Yesus menunjukkan keteladanan itu. So kalau di sini ada yang berani bilang, Tuhan bilang sama saya gak perlu taat sama orang tua. Awas lu ya. Gua baptis ulang lu. 2 menit di bawah. Langsung ketemu Yesus langsung loh. Gak gitu ya. Yesus menunjukkan teladan yang bertolak belakang dari Adam. Dan dia punya ketaatan sekalipun dia harus turun dari tahtanya. Turun sampai ke paling bawah, sampai ke bawah kakinya Yudas loh. Itu tempat yang paling gak enak. Yesus sampai ke bawah kakinya Yudas. Dia cuci kakinya Yudas. Dan dia bilang, kamu bagian dari muridku. Aku mengasihi kamu. Yesus tahu gak Yudas akan mengkhianati? Tahu. Gak mungkin kecolongan Yesus. Kita sering kecolongan. Ada Yudas-Yudas di sekitar kita. Gak usah nengok. Yudasnya gak ada di sini. Beda banget sama Yesus. Ketaatannya Yesus. Taat sampai di kayu salib. Ketaatan Kristus memimpin kita pada keselamatan dan kelahiran baru. Hubunganmu sama Tuhan. Kalau sampai gak punya buah yang dinikmati orang lain. Something wrong. Aku punya hubungan baik Kak sama Tuhan. Tapi kamu nyakitin orang lain. Kamu mulai melukai orang lain. Nuding orang lain. Dan tepuk-tepuk dada. Gue gitu loh. Yesus punya hubungan baik sama Bapaknya. Taat sampai mati. Kehilangan tahta, kehilangan kemuliaan, kehilangan kedudukan, harga diri bahkan. Sampai apa? Sampai dia menghasilkan keselamatan buat kita. Apa yang Yesus lakukan? Dengar dan taat. Berbuahnya keselamatan. Terus apa yang perlu kita lakukan? Kita ini ranting, cukup nempel sama pokok anggur, gak ngapa-ngapain. Berbuah adalah sesuatu yang dihasilkan dari hubungan, otomatis terjadi buahnya. Kalau kita dengar sama Tuhan, suara Tuhan dan taat, orang pasti terberkati. Cuman proses awalnya kita gak mau. Kita gak mau untuk ikut Yesus jadi murid. Kita maunya ikut Yesus jadi raja. Aku kan raja di dalam Kristus. Benar.
Nanti tapi. Sekarang murid dulu, pikul salibmu dulu. Nggak enak tapi Kak, nggak apa-apa, nggak enak. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Nggak mungkin habis manis sepah dibuang. Ikut Yesus pasti akan membuat kita pertama kali, diri kita yang dikoreksi. Kalau dengar firman, lalu yang muncul di kepala kita adalah orang lain untuk kita koreksi, untuk kita tegur, ada yang salah nih. Tapi waktu dengar firman, lalu kita mulai serap, Tuhan kau mau ngomong apa sama diriku? Kau mau ngapain? Kita dulu, orang pertama yang dengar kita, orang pertama yang harus terusik kenyamanannya, kita. Yesus gak harus dilayani. Gak harus. Dia tidak kekurangan kehormatan tanpa dilayani. Kita yang butuh melayani dia. Gimana caranya melayani Tuhan? Dengar dan taat. Ketaatan Kristus membawa kita pada pemulihan hubungan dengan Allah. Yang Yesus lakukan, dia dengar bukan sekedar dengar. Beda ya, tahu ya. Listen itu mendengarkan lalu ada action after itu. Kalau cuman hear doang, mendengar doang atau dengar doang, tahu ada suara, habis itu kita nggak peduli, nggak ada action selanjutnya. Makanya temanya adalah listen. Bukan cuman dengar, tapi mendengarkan. Yesus mendengarkan kehendak Bapaknya. Sekalipun itu mengusik dia. Siapa di sini yang suka baca ayat firman Tuhan yang isinya janji-janji kebaikan Tuhan? Ada? Nggak suka? Gila rohani semua. Saya suka. Beneran. Saya nggak suka waktu dengar firman baca Alkitab yang isinya koreksi semua. Apalagi tulisannya Paulus tuh. Aduh. Tapi gini teman-teman. Ketaatan kita dalam baca firman. Itu akan berdampak sama orang-orang di sekitar. Waktu kita taat sama firman. Hubungan kita baik sama Tuhan. Sama firman-Nya. Ada sesuatu yang akan terjadi di sekitar kita. Dan gak perlu susah payah ngerubah keadaan di sekitar. Bersusah payahlah merubah isi hatimu. Kalau Yesus mendengar suara Bapaknya enak. Karena dia tahu rencana Bapaknya seperti apa. Teman-teman gini, Yesus tahu, I know, rencana Bapaknya itu sampai mati disalibin. Tapi pertanyaanku gini, Yesus tahu gak sakitnya waktu dia tahu rencana itu? Belum tahu. Bahkan ada satu momen yang bikin Yesus shock. Dan dia teriak di kayu salib. Eli, Eli, lama sabah tani. Dia kaget dengar Bapaknya meninggalkan dia. Kenyamanan kita pasti terusik, karena Yesus pun terusik kenyamanannya. Harus ada penyesuaian di dalam setiap hubungan yang kita punya, terutama kepada Tuhan. Kalau teman-teman punya hubungan baik sama Tuhan, tapi gak pernah terusik hatimu, gak pernah ada tuntutan untuk bertobat, untuk berubah, untuk bertumbuh, untuk menjadi lebih baik. Kamu merasa kamu sudah whole package dari Tuhan, something wrong. Kamu mungkin baca Alkitab yang keliru. Kalau Alkitabmu sama, kamu pasti akan ngerasain pikul salib, Via Dolorosa itu seperti apa. Betul sih di dalam Alkitab itu janji Tuhan banyak, baik-baik, it's okay, itu baik. Tapi itu bukan cuma satu-satunya. Saya ada satu perumpamaan. Seorang anak, tahu buah ini teman-teman? Buah ini paling banyak di bulan-bulan sekarang. Belewah, enak. Sekali waktu ada seorang anak disuruh beli buah ke pasar sama bapaknya. Dia belum pernah ngeliat buah itu. Bapaknya bilang buah belewah namanya, nanti kamu tahu. Lalu anaknya bilang, cirinya apa Pak? Cirinya itu buahnya bulat, ada lekukan-lekukannya. Kalau dibelah dalamnya ada bijinya kayak melon. Ya, buahnya tuh kuning kecoklatan dan agak belang gitu. Lekukannya tuh kayak roti sisir, roti sobek. Oh, oke Pak, aku tahu. Yang datang ini. Tahu ini? Labu parang, pumpkin. Ini gak bisa dibikin es. Gak bisa. Dibikin kolak enak. Dibikin bubur Manado enak. Anaknya salah gak? Enggak. Ada lekukannya, warnanya coklat kekuningan, dalamnya ada bijinya. Enggak salah. Buahnya keliru. Membaca dan mendengarkan firman Tuhan itu penting.
kayak anak ini dengerin perkataan papahnya. Kita mau melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi gini, seringkali kita menafsirkan firman Tuhan tergantung mood kita hari ini. Perasaan seperti apa yang terjadi, kita refleksikan sesuai firman, sesuai apa yang kita pikir benar dan rasakan benar. Si anak, dia benar ada lakukannya kayak roti sobek, dalamnya seperti ini, persis ini belewah. Dia bawa pulang. Bapaknya bilang, ini pumpkin nak, bapak mau bikin takjil buat es, bukan bikin kolak. So, before you heard the voice of God, you have to read the word of God. Jangan buru-buru nanti habis ini cari ke Agus atau yang lain, doain supaya bisa dengar suara Tuhan. Baca firmannya dulu. Ayo, masih ada yang bolong-bolong? Kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain, butuh mentor, butuh bapak rohani, butuh kakak rohani dan sebagainya. Yang cinta Tuhan, bukan karena mentor itu paling rohani, bukan. Bukan karena bapak rohanimu paling jago, paling tahu jalan ke surga, enggak. Kadang-kadang bahkan mentor akan ngarahin kita sambil mengusik kenyamanan kita, challenge kita. Mentor bahkan tegur kita. Sometimes dia jadi pendengar yang baik, sometimes dia menyebalkan. Sometimes dia bisa main bareng sama kita, sometimes dia nggak bisa untuk dijadikan teman. Kenapa? Dia harus jadi mentor. Keberadaan mentor membuat kita, dengar baik ya, keberadaan mentor membuat kita meminimalisir kerugian waktu, energi, dan biaya yang seharusnya nggak perlu kita keluarkan. Karena mereka sudah bayar lebih dulu. Mereka kasih tahu jalannya supaya nggak nyasar, mereka kasih tahu rumusnya supaya nggak banyak coret-coretannya, mereka kasih tahu bumbu-bumbunya supaya kita nggak salah dan banyak uji coba masakan. Sehingga kita bisa lari lebih cepat dari mentor kita. So, gue setuju sama peribahasa gini, guru kencing berdiri, muji, murid kencing 2.000. Gue suka sama peristiwa di mana orang berusaha mengajak orang lain lebih baik daripada dirinya. Lalu abis itu kalau kita sudah punya mentor, kita mesti ngapain? Ada quote lagi, before you obey the voice of God, you have to trust the word of God. Kita nggak mungkin percaya itu Tuhan yang ngomong kalau kita nggak percaya apa yang tertulis yang dia katakan. Kita nggak akan percaya apa yang dia tulis yang dia katakan kalau kita nggak pernah baca. Kita nggak akan pernah baca itu kalau kita merasa bahwa aku sudah dengar, aku sudah tahu, buat apa dibaca lagi? Baca firmanku aku udah tahu nih, dari awal sampai akhir aku udah selesai. Kenapa mesti dibaca lagi? Jawabannya adalah gini, siapa yang kemarin sudah sarapan pagi? Kemarin sarapan pagi enggak? Tadi pagi sarapan lagi enggak? Siapa yang makan siang? Gue ganti dah, makan siang. Enggak ada yang ngangkat tangan nih. Makan siang. Tadi siang makan enggak? Nanti habis ini makan lagi enggak? Mau ngapain kan kemarin udah. 2 hari yang lalu kan sudah. Kenapa mesti makan lagi? Baca firman, ngerti nggak ngerti, memberikan kita pertumbuhan. Makan siang yang kemarin, makan malam yang kemarin, nggak ngerti urutannya kemana, bikin kita hidup sampai hari ini. So kalau teman-teman bilang, tapi kan aku udah tahu, terus teman-teman stop. No, kalian harus baca lagi. Tujuannya buat apa? Tuhan ingin nitipin ide ke teman-teman yang baca dan dengar. Tuhan mau kasih tahu lagu baru, kreativitas baru dan inovasi baru yang akan berguna untuk masa saat ini dan juga masa yang akan datang. Tuhan mau ngomong sama kalian lewat firman-Nya dan lewat sesuatu yang ada di hatimu untuk kebaikanmu saat ini dan masa depan. Tuhan gak cari keuntungan. Memang akan mengusik, tapi Tuhan mau bicara sama teman-teman. Tuhan juga mau menghibur teman-teman yang sedang lagi sendiri dan terluka. Tuhan ingin nolong teman-teman yang sedang berada dalam kesulitan. Tuhan ingin menuntun teman-teman yang gak tahu jalan. Tuhan pengen pakai teman-teman untuk mengisafkan dunia, mempertobatkan dunia. So, jadi kita manfaatkan yuk sama-sama yuk. Pergunakan waktu ini, belajar terbuka sama Tuhan. Dengar suaranya, lakukan. Amin. Terakhir, aku mau bawa kasih oleh-oleh buat teman-teman.
Nggak boleh oleh-olehnya. Next, oke. 3 halangan yang membuat teman-teman susah mendengar suara Tuhan. Yang pertama kesombongan. Kedua rasa takut. 3 pahit hati. Sebetulnya banyak, tapi minimal ada 3 ini yang menyangkut semuanya. Kesombongan itu kalau kita sedang berpikir bahwa kita nggak perlu Tuhan. I'm okay with God, I'm okay with myself. Hidupku tetap aman kok. Aku nggak perlu baca firman banyak-banyak, aku bisa atasi. Yang penting aku rajin ibadah cukup. Buat apa dengar suara Tuhan? Kan udah dengar khotbah, tinggal putar YouTube, mau dari tahun jeblok pun sampai hari ini bisa ada firman Tuhan. Kesombongan menghalangi dan membuat kita gagal terbuka sama Tuhan. Dan akhirnya mengurangi peluang untuk Allah menyatakan sesuatu kepada kita. So, datang ke Tuhan, bilang Tuhan aku butuh Engkau. Buang kesombongannya. Yang kedua, rasa takut. Banyak orang gak bisa dengar suara Tuhan karena mereka takut. Kalau Tuhan ngomong nanti bla bla bla. Kalau nanti aku dengar Tuhan ngomong, firmannya aku baca, nanti dikoreksi, nanti terjadi begini. Nanti kalau ketemu sama hamba Tuhan, aku ditunjuk-tunjuk dan sebagainya. Dan aku jadi nggak punya damai sejahtera. Mungkin teman-teman berpikir bahwa kalau dengar suara Tuhan membuat kita menjadi orang yang, aduh nanti kalau aku jadi orang yang terlalu fanatik sama Tuhan gimana? Kata fanatiknya coba diganti sama radikal. Waktu teman-teman ganti, aku mau radikal sama Tuhan daripada aku fanatik sama Tuhan. Fanatik lebih negatif. Ganti kata radikal mencintai Tuhan. Lebih baik teman-teman radikal di dalam Tuhan daripada di luar Tuhan. Kenapa? Karena gini, di dalam Tuhan susah, di luar Tuhan susah. Lu pilih salah satu, susah yang mana yang mau lu jalanin? Menikah susah, nggak menikah juga susah. Lu pilih susah yang mana yang lu mau? Bertobat susah, nggak bertobat susah. Lu pilih yang susah mana yang lu mau? Aku maunya yang nyaman Kak, nggak ada. Nggak ada, nanti di surga ada. Ada yang mau surga duluan? Nggak ada yang mau. So teman-teman, rasa takut beginilah, takut begitu, itu membuat Tuhan susah untuk ngomong sama kamu. Buang. Nanti kalau Tuhan negur saya gimana Kak? Biarin, dia sayang sama kalian. Nggak mungkin orang sayang, nggak negur, nggak koreksi, pasti ada kok. Tapi apakah itu terus-terusan yang Tuhan berikan? Enggak juga. Petrus dikatain lu iblis sama Tuhan. Sakit hati enggak tuh Petrus? Enggak. Tahu perempuan yang dibilang anjing? Bukan berarti boleh ngomong anjing ya. Konteksnya berbeda, kontennya anjing memang. Tapi anjingnya itu dibilang hewan peliharaan rumah yang disayang. Artinya gitu. Kamu tuh bukan bagiannya duduk di sini, kamu tuh memang disayang, dikasih, tapi bukan duduk di samping aku. Si perempuan ini bilang, sekalipun aku gak boleh duduk di sampingmu dan kau sayang sama aku tetap makan apa yang kau berikan lewat mejamu. Konteksnya gitu. Jadi jangan anggap Tuhan negatif. Tuhan tegur dia, tapi lihat perkataan si perempuan itu. Mengubah hatinya Tuhan, wow. Kamu bisa mengerti isi hatiku seperti itu ya? Jangan takut kalau Tuhan koreksi, datang tempelin, Tuhan maksudmu apa koreksi ini? Yang ketiga, kepahitan. Semua orang punya kepahitan. Ketika kita memendam rasa sakit, benci, sakit, dendam, sakit hati, kecewa, marah, dan seterusnya, kita gak bisa dengar suara Tuhan. Hati kita tuh kalau lagi benci, marah, kecewa, dan sebagainya, jadi pahit, itu keras. Susah untuk ditembus sama suara apapun. Bahkan bukan Tuhan doang, suara sekitar pun gak bisa. Kita berusaha untuk menutup diri kita dari suara yang lain. Jadi dingin, frigid, skeptis, selalu curiga sama orang lain, selalu curiga sama firman. Membuat kita bersikap jadi defensif, menutup diri dan selalu berusaha melindungi kita karena kita tahu orang ini mau nyakitin, si dia mau ngelukain, ini pasti pengen nyari keuntungan. Selalu curiga. Sampai akhirnya curiga sama Tuhan. Padahal Tuhan sayang loh. So teman-teman, kalau teman-teman punya 3 bagian ini, buang sama-sama yuk.
Kalaupun harus ditegur sama Tuhan, dikoreksi hidupmu, perkataanmu, hidup yang bagian sekali, yang paling intim sekalipun, di dalam hatimu yang paling kau jaga, Tuhan bilang itu lepaskan. Amin. So pesanku adalah buat teman-teman semua. Tuhan mau bicara sama kalian saat ini. Saya nggak tahu masalah kalian apa. Saya nggak tahu teman-teman sedang bergumul soal apa. Tapi yang saya tahu gini, Tuhan ngerti apa yang kau sedang hadapi. Tuhan mau ikut campur, Tuhan mau peduli, Tuhan gak nyerah sama kalian. Kalau di sekeliling kalian orang udah pada nyerah, ada satu pribadi, Tuhan gak nyerah. Amin. Kalau aku sendiri udah nyerah sama diriku kak, it's okay gak apa-apa. Tuhan belum nyerah, Tuhan gak akan nyerah. Dia udah terlanjur jatuh cinta sama kalian. Tundukkan kepala yuk. Tuhan ampuni kami. Kalau kami skeptis sama suaramu. Kalau kami berusaha untuk enggak dengar suara Engkau. Padahal kami tahu Tuhan. Di lubuk hati kami yang paling dalam. Engkau pernah dan sering bicara. Tapi kami berusaha denial. Kami enggak mau. Kami menolak. Dan kami acuh sama Engkau. Kami enggak peduli. Kami negatif sama Engkau. Padahal Engkau selalu sayang sama kami. Tuhan, sore hari ini hamba berdoa, tolong jebol semua tembok ketakutan, kesombongan, dan pahit hati ini. Jebol Tuhan, semua defensif ini jebol Tuhan. Kami mau bebaskan Engkau berbicara kepada kami. Kami mau bebaskan Engkau tuntun dan mengarahkan kami. Karena kami tahu gak ada sedikit pun di hatimu punya niat jahat terhadap kami. Enggak ada. Engkau mati di kayu salib, menebus kami. Yang bahkan Engkau tahu, mungkin besok kami melukaimu lagi. Tapi Engkau tetap mau buat tebus kami menjadi milikmu. So thank you Tuhan. Pada sore hari ini kami semua mau sepakat. Mau belajar mendengar suara Tuhan, apapun resikonya. Dan mau taat sama suara Tuhan. Sekalipun kami mungkin akan terlihat aneh sama diri kami sendiri dan orang lain. Yang penting kami mau benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai. Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami. Obras kami, hati kami, pikiran kami, jiwa kami. Bongkar, dandani ulang, bentuk kami menjadi indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup.